Konflik dalam diam yang terjadi antara Ruben Onsu dengan Jordi Onsu masih mengejutkan publik. Kakak adik yang selama ini dikenal harmonis dan saling mendukung itu tiba-tiba berhadapan-hadapan sebagai seteru. Menurut ahli spiritual, retaknya persaudaraan mereka dipicu oleh masalah pengelolaan bisnis keluarga. Dari sini, konflik meluas hingga Ruben merasakan sakit hati yang dalam. Tapi persaudaraan pada akhirnya yang akan menyelamatkan mereka dari jurang perpecahan. Sebagai kakak, Ruben juga paham bahwa dirinya harus bisa mengayomi adik-adiknya. Terlebih, mereka sudah tidak memiliki orang tua, sehingga tidak ada alasan untuk terus-terusan berseteru. Itu yang membuat Ruben mereda sampai akhirnya merangkul kembali sang adik. Tapi mengapa perdamaian tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat? Mungkinkah rasa sakit di hati Ruben kelewat berat sehingga sulit disembuhkan dalam waktu singkat? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Heboh pengakuan Jordi Onsu yang sudah tidak bertegur sapa dengan Ruben Onsu sangat mengejutkan. Apalagi Jordi mengisahkan perseteruannya dengan sang kakak sambil berlinang air mata. Problematikanya bertambah rumit oleh sebab perbedaan pendapat yang sulit untuk dikompromikan. Dan semua yang ruwet kian ribet karena mereka memiliki sifat yang jika dilihat dari tanggal kelahirannya sama-sama membawa sifat elemen air. Oke, saya melihat dari tanggal lahir ya dulu ya. Kayak Ruben Onsu ini lahir tanggal 15 Agustus 1983, dia berunsur air. Setelah itu Jordan Onsu ini lahir tanggal 12 Juni 1993. Jadi ini air ketemu air. Jawaban saya, perbedaan mereka berdua ini kadang-kadang perbedaan pendapat. Sama-sama punya pendapat sendiri, kadang-kadang sama-sama keras. Karena yang kakaknya merasa dia kakak, jadi dia memberi pendapat kepada adiknya, atau masalah bisnis dia kasih tahu pendapat seperti ini. Kadang-kadang adiknya juga merasa bahwa dia punya pendapat sendiri juga, karena kadang-kadang karena adiknya merasa yang menjalani kan saya, jadi saya yang lebih tahu di dalamnya. Tapi namanya perdebatan yang saya lihat dari mereka berdua ini, perdebatan banyaknya sih beda pendapat saja. Dan ya bukan jarang, nggak pernah. Ingetin, tolong disebarkan kemana-mana. Bukan jarang, nggak pernah. Meski beda usia 10 tahun, Ruben dan Jordi ternyata dilahirkan dengan bekal elemen alam yang sama. Karena mereka sama-sama orang air yang jika bertemu bisa sangat berbahaya akibat harus adu gengsi. Persoalan yang cenderung sensitif menjadi pemantik api yang memercik. Kalau orang air ketemu air, kadang-kadang itu sama-sama punya gengsi ya. Sama-sama kadang-kadang keras kepala. Jadi membuat kalau ada percekcokan seperti ini, biasanya harus ada satu yang mengalah. Biasanya seperti itu. Aku tidak akan menceritakan secara detail. Soalnya pun dia tuh kan kakakku, darah kandungku. Gak mungkin aku nyeritakannya ke Ruben dong. Jadi nanti kalau mau cerita, sok dari ke Ruben aja, bukan dari aku. Sarwenda udah ngajakin ketemuan kok sama uncle-nya ya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik gitu. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusan ya, gitu ya. Dia kan urusannya sama saya kan gitu. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing. Sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba. Ya minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali.
Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin? Gue santai aja. Iya sering dong. Setiap ada problem pasti ngobrol berdua. Setiap ada berbeda pandangan pasti ngobrol berdua. Gitu. Ya sering lah. Cuma kan belakangan ini kayaknya memang belum sempat bertemu kembali, bukan cuma sama tapi sama yang lainnya juga kan, karena soalnya tidak berkomunikasi juga bukan sama aku doang kan, tapi sama orang sekitarnya ya aku nggak mau sebut apa-apa gimana siapa gitu, udah kamu tahu sendirilah teman-teman gitu ya. Ya udah Mbak, maksudnya nggak puyeng gitu loh, nggak berantem, nggak saling menjatuhkan, nggak saling mendukung, tapi ya masing-masing gitu. Persaudaraan serta ikatan darah pada akhirnya yang akan menyelamatkan Ruben dan Jordi dari perpecahan yang semakin luas. Mereka akan bertemu kembali untuk saling memaafkan meski waktunya belum tentu dalam rentang yang pendek. Sebagai kakak, Ruben yakin adiknya akan kembali padanya. Minimal, jika tidak bisa bertemu lagi di dunia, mereka akan bertemu di surga kelak. Namanya saudara ya, suatu saat pasti akan bisa baik. Pasti akan ada jalan keluar, mereka nanti akan ketemu lagi, akan bisa baik kembali, itu pasti akan ada. Yang saya lihat seperti itu. Kalau dibilang akan dalam waktu dekat, kalau satu ada yang mengalah, mungkin adiknya mau mengalah, mendatangi saudaranya atau meminta maaf, mungkin akan cepat kok. Tapi kalau sama-sama gengsi, mungkin ini akan berpanjangan. Ikatan darah memang nggak akan pernah bisa dilepas ya. Ikatan darah nggak akan bisa dilepas. Tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen. Akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang. Kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap gini ya nggak apa-apa. Karena kalau buat saya gini, kalau kita nggak ketemu di dunia nanti, di dunia ini, kita masih ada waktunya kalau ketemu, kalau kata Tuhan masih ketemu. Ya, dan saya tidak mau, yang saya bilang Mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Perseteruan Ruben dan Jordi memang terlihat berat. Mereka bahkan sudah 2 tahun tidak saling bertegur sapa oleh karena ada rasa sakit di hati Ruben. Tapi benarkah justru Ruben yang nanti akan merajut kembali tali perdamaian? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perselisihan adik dan kakak memang bertambah parah karena ada unsur saling tersinggung. Sebagai adik, Jordi merasa sudah melakukan yang terbaik demi sang kakak. Sementara itu, buat Ruben, sakit di hatinya kelewat berat untuk diobati dalam waktu singkat. Ruben dan Jordi butuh tempat berlabuh untuk sama-sama menghapus rasa kecewa. Apalagi saat ini, mereka sudah tidak memiliki orang tua yang bisa menjadi pemersatu atau minimal sandaran agar perseteruan tidak bertambah gerah. Mungkin ada rasa kekecewaan. Jadi saling mungkin tersinggung omongan lah ya. Jadi ada rasa kekecewaan. Itu yang saya lihat. Yang merasa tersakiti, yang merasa tuh pasti adiknya.
karena dia merasa saya tuh udah berjuang sebegini banget, tapi dia merasa kakaknya tuh kok saya setiap kali kasih pendapat kok saya tidak pernah dihargai, atau saya memberi begini kayaknya saya merasa selalu apa yang saya lakukan kadang-kadang salah, itu yang saya lihat seperti itu. Jadi yang merasa lagi kurang nyaman hatinya nih kayaknya sih yang adiknya seperti itu. Setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar, gitu kan? Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi, gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Kalau sebagai adik, semua keluarga tahu aku sama apalagi Benda tahu persis. Aku selalu mengalah dan memohon maaf. Aku selalu mohon maaf jika ada kesalahan. Apa salahnya? Itu kan berbuat salah ataupun dianggap salah ya. Walaupun dianggap salah sering terjadi. Tapi kalau ditanya sedihnya kok sedih terus nggak teleponan lagi, ditanya lagi kita teleponan. Tapi kok Kak Jordi tetap main sama keluarga yang lain gitu. Benar, rasa kecewa dan sakit di dasar hati Ruben agaknya kelewat dalam, sehingga persoalan menjadi kian rumit. Tapi ia juga paham menjadi seorang kakak yang harus mengayomi adik-adiknya. Apalagi, ia juga merasa sebagai pengganti orang tua mereka untuk mempersatukan keluarga. Situasi itulah yang akan membawa Ruben pada posisi mengalah, walaupun perih di hatinya masih sulit disembuhkan. Tidak akan ada ego akan mengalah, nanti akan adanya di kakaknya, si Ruben. Karena dia merasa dia kakak, pasti dia akan merangkul kembali adiknya. Namanya saudara, kan seperti itu. Ini rasanya, dia rasa sakit hati, tapi namanya saudara. Coba kita lihat deh orang-orang yang sudah bersaudara, ribut bagaimanapun, pasti akan ada titiknya. Pasti akan ada titiknya, namanya kita saudara. Pasti akan ada titiknya, yang saya lihat nanti akan ada titiknya dari Ruben yang akan merangkul kembali adiknya. Kan seperti itu. Pasti akan ada orang ketiga yang akan mendamaikan mereka, percaya? Biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali dalam hati. Tapi ya saya menjadi orang tua ya, untuk adik-adik saya itu nggak gampang loh. Ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, aduh, jadi kitanya yang kesayat-sayat ya, aduh capeknya gitu. Tapi percuma, saya bilang cuma percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya nggak blunder semuanya. Tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh, bukan berarti saling menjatuhkan. Lalu apa pesan Ruben untuk Jordi? Benarkah ada luka di hati yang kelewat perih hingga butuh waktu untuk berdamai? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Meski terasa semakin memanas, tapi perdamaian antara Ruben dan Jordi hanya masalah waktu. Apalagi
sudah ada sinyal positif dari Ruben sebagai seorang kakak. Ia hanya merasa perlu menyembuhkan luka di hati. Selebihnya, Ruben berpesan pada sang adik untuk tidak melupakan keluarga, karena hanya keluarga yang akan menolong jika terjadi persoalan-persoalan berat. Berharap berdamai, semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini, karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Tuhan aja maha pemaaf, masa saya enggak? Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin. Sambil menunggu perdamaian Ruben dan Jordi, nantikan pula gelaran Silet Awards yang kembali digelar. Di tahun ke-11 ini akan hadir bintang-bintang ternama di malam puncak yang spektakuler. Lalu, siapa saja artis-artis papan atas yang masuk nominasi Silet Awards 2024? Jangan lupa saksikan Silet Awards. Saksikan Silet Awards 1 dekade hanya di RCTI Oke. Jangan lupa saksikan Silet Awards. Jangan lupa pemirsa saksikan malam puncak Silet Awards. Perang dingin Ruben dengan Jordi memang mengejutkan. Tapi pertalian darah di antara mereka akan tetap menjadi temali yang membuat hubungan persaudaraan tidak benar-benar pecah. Kini, tinggal menunggu kelapangan hati mereka untuk mengalah, sehingga kembali terjadi harmoni. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.